Baik, sekarang saya akan mohon izin untuk bagikan layar. Sudah terlihat ya? Sudah terbagikan ya layar saya? Oke. Baik, selamat malam. Online Safety Induction, pelatihan pertolongan pertama pada kasus cedera olahraga yang terlaksana pada Sabtu 14 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Joko Purnomo sebagai moderator pada malam hari ini. Jadi nanti apabila ada kendala terkait kebutuhan trainer, terkait kebutuhan yang lain-lain bisa langsung nanti saya handle. Saya akan menyampaikan online safety induction. Maaf. Baik, informasi yang pertama adalah pastikan seluruh peserta saat ini tidak sedang kondisi berkendara atau dalam mengendarai kendaraan bermotor jenis apapun supaya kita tetap diberikan keselamatan pada kegiatan pelatihan malam hari ini. Lalu yang selanjutnya, jangan lupa kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah saya pimpin di awal kegiatan tadi. Yang selanjutnya karena kita akan memakan waktu kurang lebih 2 jam ke depan, maka teman-teman seluruh peserta diharapkan eh, kondisi baterai pada perangkat masing-masing perangkat malam hari ini sudah mencukupi untuk mengikuti pelatihan pada malam hari ini. Artinya jika kurang dari 25% diharapkan untuk menyiapkan listrik dan juga chargernya supaya nanti bisa mengikuti pelatihan sampai selesai. Yang selanjutnya, pada internet koneksi teman-teman dipastikan sudah lancar. Jadi dipastikan lagi untuk perangkatnya menggunakan WiFi atau menggunakan data. Apabila menggunakan WiFi, dipastikan WiFi-nya lancar untuk melihat pelatihan yang akan disampaikan nanti. Dan juga apabila menggunakan paket data, dipastikan paket datanya ada dan juga cukup. Selanjutnya, pada masing-masing perangkat diatur kecerahan layarnya masing-masing peserta sesuai dengan kondisi di mana teman-teman berada saat ini. Artinya, jika teman-teman berada di tempat yang terang, maka layarnya disesuaikan. Apabila teman-teman ada di tempat yang sangat gelap atau kekurangan cahaya, maka disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Yang selanjutnya, audio dan juga video teman-teman nanti bisa on cam. Kami izinkan untuk on cam dan juga on audionya selama pelatihan. Karena nanti sifat pelatihannya adalah sharing. Jadi nanti ada pertanyaan yang memang kurang jelas disampaikan oleh trainer kami, teman-teman bisa raise hand atau mengangkat tangannya untuk mengajukan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Yang selanjutnya, pada teman-teman duduk, pastikan duduk teman-teman pada posisi yang nyaman saat ini. Artinya duduk di atas kursi dengan nyaman, tidak dengan tidur-tiduran, tidak dengan berdiri selama 2 jam nantinya. Baik, Penolong Terampil Indonesia berdiri sejak tahun 2010. PT ini berdiri dengan keresahan kami melihat banyaknya kasus kecelakaan yang tidak mendapatkan pertolongan pertama dengan tepat. Maka dari itu kami mendirikan PT Penolong Terampil Indonesia dengan tajuk First Aid for Everyone atau pertolongan pertama untuk semua orang. Dengan visi kami mencetak penolong yang terampil dan juga profesional dengan misi mencetak penolong yang memprioritaskan pertolongan sebagai dasar kemanusiaan. Baik, tanpa lama-lama lagi teman-teman, karena waktunya sudah malam juga, langsung saja masuk ke materinya. Nanti saya akan menyapa dulu trainer kami, Bapak Anton. Apakah sudah siap, Bapak? Insya Allah sudah siap. Alhamdulillah. Ya, kalau gitu pelatihan pada malam hari ini langsung saja kita mulai.
pelatihan pertolongan pertama pada kasus cedera olahraga yang diadakan oleh PT Penolong Terampil Indonesia. Kepada pemateri Bapak Anton kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Joko atas kesempatannya. Selanjutnya saya mohon izin share screen dulu. Sudah terlihat ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bis- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar ya, rekan-rekan peserta? Halo. Apakah suara saya terdengar jelas, peserta? Sudah, Pak. Jelas. Oke, oke. Terima kasih. Eh, Malam hari ini kita belajar tentang pertolongan pertama, khususnya pada kasus cedera olahraga. Perkenalkan, saya Anton Fatonian. Saya seorang first aid training bersertifikat. Saya juga alumnus akupresur. Saya juga seorang praktisi judo di Kota Malang. Nah, secara kebetulan juga saya juga anggota Urban Search and Rescue. Nah, di pelatihan kali ini PT Penolong Terampil Indonesia menggandeng kami karena berdasarkan background, karena secara kebetulan saya adalah praktisi judo, yang mana saya aktif olahraga judo itu sejak 19 1987 hingga saat ini kami sudah tidak aktif berjudonya, tetapi kami aktif eh, memantau serta memberikan kontribusi teknis, coaching klinik kepada adik-adik kami yang melanjutkan tongkat estafet di Judo Kota Malang. Alhamdulillah kami juga masih dimintai pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan untuk kemajuan pejudo-pejudo Kota Malang. Selanjutnya kita mulai materi kita. Jadi materi kita hari ini adalah malam hari ini tentang pertolongan pertama pada kasus cedera olahraga. Nah, olahraga itu kan macam-macam. Jadi macamnya olahraga secara garis besar itu uh, nanti ada dua. Jadi di pelatihan ini nanti yang pertama saya akan menjelaskan tentang tujuan pertolongan pertama secara umum dulu, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana patah tulang, menjelaskan tindakan pertolongannya, menjelaskan tentang cedera otot, dan tentang luka akibat cedera olahraga. Nah, secara umum, eh, tujuan dari pertolongan pertama itu adalah menyelamatkan jiwa dulu. Kita beberapa waktu yang lalu sempat agak heboh di dunia bulu tangkis tanah air yang kebetulan jadi tuan rumah, sementara seorang pebulu tangkis yang tiba-tiba mengalami
Kalau dari data yang kami kumpulkan, yang bersangkutan itu ternyata epilepsi. Jadi waktu itu kambuh di tengah lapangan sehingga ambruk. Nah, rentetannya panjang karena bisa jadi dia juga diindikasikan serangan jantung. Sehingga karena di bulu tangkis itu hampir sama dengan di olahraga, jadi kesempatan masuk ke lapangan itu tidak serta-merta langsung petugas kesehatan masuk. Akhirnya sempat dilarikan ke rumah sakit atletnya, namun masih tidak tertolong jiwanya. Itu akhirnya menjadi kajian-kajian dari insan olahraga. Nah, kemudian di beberapa kesempatan itu juga banyak rekan-rekan kita yang berolahraga tapi euforianya senang saja tanpa mengukur uh, kemampuan dirinya sehingga berakibat fatal kepada dirinya. Yang kedua, tujuan pertolongan pertama itu adalah mencegah kecacatan. Jadi kalau nyawanya sudah terindikasi selamat, indikasinya korbannya bernafas, masih ada nafas, masih ada denyut nadi, itu berarti sudah uh, tujuan pertolongan pertamanya aman. Nah, hanya bagaimana hal-hal yang mencegah cacat ini tidak sampai berakibat fatal menjadi ancaman kedua tentang upaya kita menolong menjadi malah malah bisa-bisa memperparah. Ini upaya-upaya apa yang dilakukan berkaitan dengan mencegah cacat. Kalau ada luka, ya lukanya dirawat, ya ditutup. Nanti merawatnya bagaimana? Nanti akan sedikit kita ulas. Kemudian yang ketiga memberikan rasa nyaman. Jadi kalau kalau kecacatannya tadi sudah teratasi, nyawanya sudah terselamatkan, proses pertolongannya, proses kegiatan penanganan cederanya harus memberikan rasa nyaman supaya proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Secara umum itu dunia olahraga kita ada dua, jadi olahraga yang sifatnya prestasi dan olahraga yang sifatnya rekreasi. Di mana kalau olahraga prestasi pasti intensitas berlatihnya banyak, terukur, terus kemudian kalau olahraga rekreasi ini kan sekedar menikmati sebuah proses berolahraga dengan rasa senang saja dan sifatnya tidak dituntut untuk kebutuhan berprestasi. Memang hanya untuk sekedar berolahraga menjaga kebugaran tubuh. Tapi semuanya tetap harus terukur, walaupun olahraga rekreasi pun terukur. Ini salah satu contoh cedera-cedera dari olahraga. Mari kita perhatikan. Oke, nah ini, nah akhirnya jadi lututnya mengalami cedera akibat media pantul pijakan kaki yang licin karena ada mungkin butiran pasir kalau bisa kita cermati di sini. Kemudian yang kedua ini coba kita perhatikan. Nah, ya posisi jatuhnya, ya, yang pengendara ini kan di slow motion kan, di slow motion kan, sehingga kalau realitanya pasti benturannya hebat sekali.
Karena MotoGP itu kecepatannya bisa di atas 200 km per jam. Yang satu ini, ya perhatikan, yang, nah itu sepintas lalu cedera-cedera yang diakibatkan oleh olahraga. Ini secara kebetulan yang saya tayangkan adalah olahraga prestasi semua. Ada lompat jangkit sama MotoGP dan satunya adalah tarung bebas lah gampangannya. MMA. Oke. Nah, cedera olahraga itu secara umum pasti berkaitan dengan tulang, yang kedua berkaitan dengan otot, yang ketiga berkaitan dengan jaringan tubuh. Jaringan tubuh itu dalam hal ini adalah uh, kulit, kemudian juga otot. Namun nanti ini yang saya maksudkan di kaitan jaringan tubuh itu bisa mengakibatkan patah, sorry, bukan patah, cedera sobek, robek atau luka lah. Jenis cederanya yang diakibatkan oleh tiga komponen tadi bisa berupa patah tulang, bisa dislokasi, bisa cedera otot, bisa luka. Seperti uh, tarung bebas tadi adalah patah tulang itu. Jadi sampai tulangnya, walaupun patah tulang tertutup, tapi ada bagian tulang yang menonjol sekali, menonjol sekali. Dislokasi di beberapa kasus seperti MMA pun juga banyak kasus-kasus dislokasinya. Ya, kemudian cedera otot seperti seorang pembalap MotoGP tadi pada saat jatuh itu bisa saja lututnya akan berdampak pada ototnya. Kalau mungkin tempurungnya bisa saja pecah, bisa saja tidak pecah gitu. Karena kan personal safety-nya bagus. Jadi baju yang betul-betul safety untuk melindungi atlet balap motor ini. Namun ada hal yang tidak bisa dipungkiri juga, benturan yang hebat, jatuh yang hebat itu juga akan menimbulkan uh, kontraksi otot. Misalnya tadi jatuhnya dengan posisi berlutut. Nah, itu akan memberikan benturan yang hebat pada lutut. Tentu akan memberikan kontraksi otot di sekitar paha. Nah, demikian juga tangannya tadi sempat kita lihat yang bersangkutan megang pergelangan tangannya karena jatuhnya juga sempat menopang dengan meletakkan telapak tangannya di aspal. Kemudian patah tulang yang atlet lompat jangkit tadi pada bagian lututnya ini juga jenis cederanya termasuk patah tulang. Kemudian patah tulang itu terputusnya jaringan tulang. Jadi patahan itu bisa sifatnya tertutup, bisa sifatnya terbuka. Kalau tertutup, maka bagian patahan tulang itu tidak terkontaminasi atau tidak berhubungan dengan udara luar. Sementara kalau patah tulang terbuka, bagian tulang yang patah itu bisa menerobos jaringan kulit sehingga dia terkontaminasi atau berhubungan dengan udara luar. Nah, ini salah satu contoh jika patah tulang pada tibianya sampai tibianya menerobos jaringan kulit. Nah, kemudian kalau patah tulangnya tertutup, bagaimana? Kadang kita membayangkan terlalu vulgar, oh patah tulang, nanti korbannya pasti nggak sadarkan diri, pasti korbannya
pingsan, pasti korbannya aneh-aneh kadang yang dipikirkan. Padahal tidak serta-merta juga. Jadi kasus-kasus yang kita jumpai di lapangan itu kadang mereka masih bisa kita ajak komunikasi. Justru malah bagus sebenarnya. Karena kita bisa tahu mekanisme kejadian yang sebenarnya yang menimpa. Sehingga seperti ini kasus patah tulang tertutup, kalau korbannya bisa diajak komunikasi, kita bisa menggali kronologi kejadiannya. Sehingga nanti untuk proses tindak lanjut pertolongannya itu akan mudah. Ya, memudahkan dokter untuk melakukan tindakan lanjutan. Ya, jadi pertolongan pertama diapain? Ya, nggak ada, harus ngapain? Peralatan yang nggak cukup, kita harus ngapain juga. Nah, kemudian tanda dan gejalanya jika ada patah tulang itu pasti ada perubahan bentuk seperti tadi, patah tulang tertutup di bagian lengan bawahnya tadi terlihat bengkok, ya, bengkok jelas. Kemudian nyeri dan kaku pada saat ditekan pasti ya sesuatu yang tidak anatomis, entah digerakkan atau ditekan pasti sakit. Kalau itu betul-betul ada patah tulang di bagian dalam, maka akan terdengar uh, bunyi berderik ya, ini berderik, berderik ini mestinya bukan berderak ya. Nah, terdengar kripitus gitu ya. Kemudian terjadi pembengkakan pasti karena itu bukti dari reaksi tubuh kita. Kemudian ada memar atau perubahan warna, kemudian terlihat bagian tulangnya yang mencuat, ya, atau tidak terlihat bagian tulangnya. Yang bisa kita lihat hanya perubahan bentuknya. Karena ini tanda-tanda dan gejala patah tulang secara umumnya. Kemudian persendiannya sukar untuk digerakkan. Ya. Kemudian ada perasaan mati rasa dan kelumpuhan yang dirasakan oleh pasien atau atlet. Ya. Kemudian perubahan sirkulasi pada bagian yang uh, jauh dari batang tubuh. Ya. Kemudian ditandai dengan perubahan warna kulit, kulitnya pucatnya, kemudian suhu tubuhnya juga berubah. Kemudian selanjutnya dislokasi. Dislokasi itu adalah keluarnya salah satu bagian tulang atau dari sendinya. Yang kasus yang MMA di video tadi itu bisa patah karena kita kan tidak bisa melihat detail videonya karena videonya singkat, artinya video setelah proses dia menyerah itu kan video lanjutannya tidak terlihat, tidak ada gitu. Sehingga kita hanya bisa memperkirakan. Tapi kalau melihat tonjolan yang ada di pahanya tadi itu patah tulang. Tanda perubahan bentuk, bengkak ringan, ya, berat di sendi. Ini contoh kalau di klavikulanya itu lepas dari sendinya. Jadi tulang klavikulanya ini lepas gandengannya dengan sendi bahu. Nyeri dan kaku, perasaan tertekan pada daerah sendi, gangguan gerak pada sendi yang cedera pasti. Ya. Oke, kita ada sedikit video. Ini kasus dislokasi, dua-duanya dislokasi. Nah, perhatikan. Jadi menyelamatkan nggak usah takut. Selama nggak ada perdarahan, pegang aja. Ini nggak ada darah ini. Hanya kulitnya molor akhirnya. Jadi eh, di sendi pergelangan kakinya ini lepas, ya, lepas. Tapi kita nggak bisa melihat ini mekanisme kejadiannya apakah karena kalau melihat dia bersepatu bisa jadi ini pemain sepak bola, ya, atau memang benturan dengan pemain lain sehingga
yang bersangkutan sampai sendi pergelangan kakinya eh, lepas dari sendinya, ya, lepas dari sendinya. Nah, mari kita perhatikan yang satunya ini di sendi lututnya, sendi lutut ini. Nah, siap kita tenang. Nah, ini kembali sudah. Hmm, ya. Dari dua ini, yang satu bisa langsung di tempat dikembalikan. Yang satu ini rumit. Persendian paling rumit itu ada di pergelangan kaki dan pergelangan tangan. Nah, di lutut itu karena tadi ini kan bonggolnya femur atau bonggolnya tibianya ini tidak menopang tibianya. Sorry, tidak menopang patelanya atau mangkok lututnya ini, sehingga mangkoknya juga ikut bergeser, femurnya atau tulang pahanya juga bergeser. Nah, karena yang mengembalikan itu tahu betul struktur anatomisnya dan bisa meraba kondisi realnya di bagian tempurung itu, sehingga dia menekan dari sisi bawah, ditekan, didorong ke atas dan ke samping, akhirnya boleh balik. Nah, ketika kembali seperti ini atau baliknya patella ke posisinya, ini dia tidak boleh serta merta disuruh jalan sendiri. Selesainya ini harus ditopang dengan bidai. Karena sesuatu yang bergeser, persendian yang bergeser dari seseorang yang mengalami cedera di bagian persendian, maka jaringan ikatnya di sini kan ada pengikat. Jadi ini patella gitu ya. Di bawahnya ini ada jaringan ikat yang mengikat patella itu dengan tibia fibulanya. Kemudian yang atas juga begitu, akan mengikat ke femur. Nah, demikian juga yang ini sendi pergelangan kaki ini. Ini ada jaringan ikat, jaringan ikat. Ketika dia lepas, maka jaringan ikat itu yang misalnya ini ya, misalnya panjangnya 2 cm, maka di sini ketika sudah cedera, dia akan mulur, bisa 3 cm atau 2,5. Maka mulurnya ini tidak akan bisa kembali sempurna. Nah, ketika nggak bisa kembali sempurna, maka setelah proses pertolongan, awal dia kembali ke posisi mangkoknya, dia harus tetap dibidai. Dibidai agar uh, yang bersangkutan tetap merasa aman dan nyaman. Nah, baru dirujuk ke rumah sakit. Nah, ceritalah kita yang menolong itu bagaimana mekanisme kejadiannya. Sampaikan ke dokter, sehingga dokter bisa memperkirakan tindakan-tindakan selanjutnya secara baik. Nah, pembidian itu adalah upaya mencegah pergerakan sendi, ya, atau bagian tulang yang patah. Jadi kalau misalnya patah tungkai bawahnya di sebelah kanan, misalnya patahnya ada di tengah, ini di antara dua tali kanan dan dua tali bawah dan dua tali di posisi atas. Misalnya patahnya di bagian ini, tibianya saja atau tibia fibula atau fibulanya saja. Namun jika fibulanya saja, dia masih bisa untuk uh, menopang dengan satu tulangnya. Karena di tungkai bawah itu kan ada dua tulang. Tapi kalau dua-duanya nggak bisa ngapain-ngapain, sehingga harus dikunci dulu pakai bidai. Bidai itu macam-macam.
Nah, kelemahan kita, kadang kita punya klub olahraga apa saja, itu tidak menyediakan sarana untuk kegiatan tindakan pertolongan darurat di tempat latihan. Itu kita lemahnya. Ya. Saya mengakui di tempat saya berlatih judo tidak ada, eh, misalnya tidak ada tabung oksigen. Karena teknik di judo itu ada yang namanya teknik cekian. Sehingga resiko ketika berlatih dia sampai pingsan itu mungkin saja terjadi dan mungkin saja ada. Nah, yang jelas ada karena kami pernah mengalami, ya, pernah mengalami. Nah, terus kemudian eh, ada teknik tentang patahan, ada lagi teknik kuncian yang membuat resiko persendiannya bergeser. Dan itu pernah kami alami semua karena dengan minimnya peralatan, ya, karena waktu itu peralatan keselamatan yang berkaitan dengan first aid itu mahal sekali. Ya. Kami di judo itu waktu itu segala sesuatunya sudah atletnya nggak bayar, terus uh, gedungnya gratis. Masa kami harus mencari sponsor itu sulit kalau untuk hanya memfasilitasi perlengkapan keselamatan atlet. Nah, padahal ini penting gitu loh. Nah, mari nanti bagaimana kita memberikan uh, saran, sumbang saran sebagai insan olahraga ke klub atau ke kelompok-kelompok olahraga yang memang intent melakukan kegiatan pembinaan untuk prestasi atlet, ini juga difasilitasi perlengkapan keselamatan. Ya. Minimal itu ada bidek kalau itu berisiko terhadap patah tulang, dislokasi, kemudian pembalut elastis, pembalut segitiga, kalau perlu ada oksigen portable yang 1 meter kubik, itu sudah lebih dari cukup. Dan itu penting. Nah, upaya pembidian itu juga untuk mengurangi kerusakan pada jaringan lunak. Kemudian pembidian itu juga mencegah patah tulang tertutup menjadi patah tulang terbuka. Jadi kalau sudah ini patah tulang tapi tulangnya nggak mencuat, tapi kalau diangkat biasa berisiko karena kita nggak tahu patahannya barang yang di dalam ini bagaimana. Nanti kalau diangkat jangan-jangan nekuk akhirnya patahan patahan yang di dalam itu menerobos jaringan kulit sehingga menjadi patah tulang terbuka yang semula tertutup menjadi terbuka. Nah, terus kemudian pembidian juga untuk upaya membantu mengatasi perdarahan, jadi untuk membantu proses penghentian perdarahannya. Nah, kalau kalau kita bilang standar, macamnya bida itu macam-macam, ya. Ada bida traksi, ada bida lipat, ada bida lurus, ini kemudian bida improvisasi, gendongan. Nah, hanya saran saya sebenarnya yang mudah lah, yang mudah aja. Ini bisa yang biru ini bisa dimodifikasi dengan pembalut segitiga. Nanti ketika terjadi aksiden, walaupun itu patah bisa digendong saja kalau tidak ada bide, bide ini digendong. Jadi pembalut segitiga tadi yang dari bagian kelengkapan untuk proses tindakan pertolongan luka terbuka bisa dimanfaatkan. Ya. Nggak usah takut membantu proses pertolongan, nggak usah takut mencoba untuk menolong. Karena sesungguhnya pertolongan itu eh, bisa dilakukan selama hal itu bisa berhasil membantu menyelamatkan, membantu mengurangi resiko kecacatan, serta membantu kenyamanan atlet yang cedera. Jadi apapun tindakannya, jangan bergantung
kepada dogmatis hasil sebuah proses pelatihan. Proses pelatihan itu menggunakan ilmu-ilmu yang standar. Kadang-kadang ilmu yang tidak standar kan tidak mungkin ditampilkan. Nah, kemudian ketentuan umum pembedaannya ini komunikasi dengan penderita, rawat luka, perdarahan terlebih dahulu. Jika ada perdarahan harus dirawat dulu perdarahannya, baru merawat bagian yang patah. Ya. Karena kalau darah dibiarkan banyak yang keluar, resikonya adalah kematian ancamannya. Sehingga perdarahan itu harus ditutup dulu, dihentikan dulu, baru melakukan perawatan patah tulang tertutup ataupun terbuka ataupun dislokasi. Ya. Kemudian periksa gerakan dan sensasi sirkulasinya. Bagaimana memeriksa gerakan? Kalau orang terlihat misalnya jelas patah atau mau dibidai, suruh menggerakkan. Misalnya kalau bagian tangan yang patah, pergelangan, sorry, lengan bawahnya yang patah, ya pasti dia akan menopang begini sendiri sebelum dilakukan pembidaian. Nah, pada saat sebelum ataupun sudah dilakukan pembidaian, itu dicoba suruh menggerakkan jari-jarinya. Jari kelingkingnya itu suruh menggerakkan sendiri. Kita pakai perintah. Selama korbannya itu sadar, kita gunakan instruksi atau perintah kepada korban. Coba jari kelingkingnya digerakkan, jari telunjuknya, jari tengah, jari manisnya, jempolnya digerakkan. Kalau semua itu bisa terlewati, maka kemungkinan patahannya tidak merusak jaringan sistem sarafnya. Terus kemudian sensasinya, apakah dia masih merasakan ketika kita raba? Terasa jarinya saya pegang gitu, dipegang satu-satu, ya telapak tangannya. Nah, sirkulasinya ya kita cek di bagian kuku, ditekan. Dia kembali memerah apa enggak kukunya, atau tetap pucat. Kalau kurang dari 2 detik, proses kembalinya kuku itu menjadi memerah lagi. Ya, berarti peredaran darah di bagian bagian cedera yang patah itu tidak sampai merusak jaringan pembuluh darahnya secara berlebih. Kemudian diupayakan tidak merubah posisi bagian yang cedera pada saat pembidaian. Tapi ini sifatnya fleksibel ya, fleksibel. Jadi uh, tidak mungkin kita tidak merubah posisi sama sekali. Pasti tetap merubah itu. Pasti tetap merubah. Nah, Bapak Ibu nggak perlu takut misalnya begini, oh nanti sakit ini gerakan sedikit. Pertanyaan saya, dia dibiarkan juga sakit, kita rawat juga sakit gitu loh. Sehingga pilihannya harus tetap kita lakukan tindakan pertolongan perawatannya, tapi dia merasakan sakit. Toh yang merasakan yang dia, bukan kita sebagai penolong. Kita harus tega begitu. Kalau nggak tega, ya gimana kita mau melanjutkan sebuah proses pertolongan kepada korbannya gitu. Lapisi bidai dengan bahan lunak. Jadi sisi bidai yang panjang kayu itu upayakan ada yang lunak bagiannya. Lunaknya dari apa? Boleh dikasih busa atau dikasih kain lah kalau nggak ada yang standar. Tidak menemukan yang standar bidainya. Kemudian bagian-bagian, kalau itu sifatnya lurus, bidai yang lurus tadi, kalau misalnya ditempelin ke bagian tungkai atau bagian lengan, itu pasti ada bagian yang celah lah, gampangnya celah antara bagian tubuh dengan bidai. Nah itu bisa dimasuki lipatan gulungan kasa ataupun gulungan mitela, sehingga memberikan rasa nyaman yang berlebih. Kalau di bagian tungkai, memang idealnya itu bidainya 2 bagian di kiri maupun di kanan. Lalu kalau nggak ada bagaimana? Adanya cuma 1. Lakukan semaksimal mungkin dengan memanfaatkan 1 bidai.
Nanti gara-gara menerima materinya pembidian di tungkai itu harus dua sisi kiri kanan harus ada bedanya, saudara tidak melakukan tindakan pertolongan pembidiannya. Adanya satu ya sudah, satu manfaatkan. Mungkin diletakkan di sisi bawah supaya kakinya juga nggak bisa nekuk gitu. Ya. Kemudian jangan membida berlebihan. Ya, jangan membida yang berlebihan itu kiri, kanan, atasnya, bawahnya dipasangi bida semua sehingga melingkar ke bagian tubuh yang cedera. Nah, itu berlebihan. Penata laksanaannya untuk proses pembidaan, jadi kita menilai awal itu kita harus mengenali keadaannya. Apa yang mengancam nyawa? Oh, nafasnya dia masih bernafas, oh sudah aman, terlampaui tujuan pertolongan pertama. Kemudian jangan terpancing dengan cedera yang terlihat berat. Apa yang terlihat berat? Ya, misalnya yang terlihat berat seperti contohnya tadi tulang femur femur dan tibia fibulanya eh, hampir menyatu, kemudian patelanya atau tempurung lututnya bergeser juga. Itu kan terlihatnya, aduh kok parah banget ya. Padahal yang mengalami cedera itu dia didudukkan oleh tim penolongnya tadi. Ya. Mestinya yang lebih nyaman itu dia ditidurkan, ya, ditidurkan. Tapi tadi terlihat duduk jelas. Selama tapi prosesnya berhasil nggak masalah gitu. Kemudian pasang pengaman leher, oksigen bila perlu. Ini biasanya pertandingan-pertandingan taekwondo, kemudian judo, kemudian gulat. Ini kan gerakan-gerakan yang disajikan kan ekstrim. Dan sampai uh, kepalanya nancep ke matras dan sebagainya. Kemudian kaki sampai nendang ke bagian kepala juga leher. Nah ini uh, kalau itu sampai sampai ditemukan, sampai mencederai bagian kepala dan leher, maka tim penolong harus siap dengan pengaman leher atau collar neck, ya, istilahnya bidai leher. Dan perlu oksigen, kalau nggak segera diberi oksigen, resiko matinya atau ancaman nyawanya tinggi sekali. Kemudian kita periksa secara fisik, kita lihat apakah ada perubahan-perubahan bentuk lainnya dari cedera yang secara kasat mata tadi bisa kita lihat, tetapi harus diyakinkan di bagian mana, kemudian penampakan cederanya terbuka atau tertutup, nah itu penting. Jadi untuk meyakinkan. Nah, kemudian jangan lupa selalu di bagian itu yang cedera cek GSS-nya atau gerakan sensasi sirkulasinya tadi. Ini contoh proses pembedaan dengan alat yang standar. Ini ada elastik bandit atau pembalut gulung elastis. Kemudian bidanya karena ini pergelangan tangan yang cedera harus dibidai. Ya sudah bidanya, syaratnya bidai itu salah satunya adalah melampaui 2 persendian. Nah karena ini kalau di pergelangan tangan ini kan bisa ditekuk begini. Nah ini tekuk begini, makanya ini dikunci, diluruskan. Jadi bidainya kecil dari telapak, ujung telapak sampai melampaui pergelangan tangan. Kemudian baru digulung pakai elastik bandit atau pembalut elastis. Sementara jika media di tempat berlatih itu tidak ditemukan bidai standar atau bidai yang lakukan pembidiannya dengan koran. Jadi dengan koran itu bisa seperti ini. Ini yang tanda silang itu bukan berarti ini pembedaiannya salah, bukan. Tapi tanda silang ini adalah bagian yang dicurigai mengalami patah tulang. Nah, karena syaratnya pembedaian 2 persendian,
Maka sendi siku dan sendi pergelangan tangan ini yang jadi penentu panjang bidenya. Kalau nggak ada bida standar, terus kemudian nggak ada koran satu edisi terbitan, kemudian baru dilengkungkan begitu, kemudian nggak ada tali mitela, apa yang kita lakukan kira-kira, Bapak Ibu? Adakah yang pernah melakukan tindakan pertolongan di dunia olahraga? Halo Bapak Ibu, silakan open mic jika mau bicara. Silakan kepada seluruh peserta apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa open mic-nya lalu menanyakan kepada trainer kami. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak kami lanjutkan. Oke, saya pikir jelas ya nanti. Oke, kita masuk ke cedera otot. Di cedera otot itu, ya, apa sih yang dimaksud cedera otot itu? Kan gitu. Nah, biasanya adalah otot yang tertarik atau kram. Kram itu cedera otot. Kemudian ada lagi, uh, jadi kram itu adalah kondisi dari korban yang ditandai bahwa otot-otot serta tendon pada bagian otot yang ketarik, yang kram itu berlebihan, ya, karena tekanan yang besar. Ya, bisa penyebabnya itu aktivitas fisik yang berat, berlebih, ya, atau sederhana tapi pengulangannya eh, berlebihnya terlalu gitu loh, sehingga otot itu kram, ya. Kapilernya tidak terisi nutrisi, sehingga juga kekurangan oksigen, akhirnya mengalami kram juga gitu. Ya. Nah, cedera ini dapat mempengaruhi otot manapun. Pengalaman saya, kadang-kadang atlet itu cederanya ringan sepele di otot bagian belakang. Oh, enggak apa-apa, enggak terasa kok. Ringan dia. Tapi enggak segera dibenahi. Akhirnya merembet. Karena satu otot cedera itu misalnya melintang gitu, enggak direposisikan lagi. Maka tak, ketika otot itu tidak di posisinya, ya, itu dia akan statusnya kayak narik gitu, narik terus, akhirnya merembet. Nah, tarian itu kan otot otot itu sambungan jalurnya kan bisa sampai ke punggung, ke leher, atau bagian bawah. Nah, akhirnya cederanya selain di paha belakang, maka merembet ke punggung, ke pinggang gitu, sehingga proses kegiatan tindakan pertolongannya ataupun perawatan atas cedera itu justru semakin lama, semakin panjang gitu. Nah, cedera ini seperti yang di slide mempengaruhi otot manapun. Tinggal posisi otot itu jalurnya kemana. Ya. Saudara pernah ada yang mungkin pernah mengalami hamstring, ya. Jadi otot paha belakangnya itu cedera. Itu luar biasa. Biasanya yang sering itu atlet lari. Jadi pada saat berlari, kejadian karena saya pernah mengalami itu. Jadi ketika latihan fisik bersama atlet balapan, begitu balapan lari, di tengah proses kita berlari tiba-tiba kita terbincang-bincang karena ototnya cedera. Ya. Bisa jadi otot itu cedera karena salah satunya pemanasannya kurang, proses memulurkan ototnya juga kurang, warming up-nya katanya katanya para trainer di olahraga itu warming up-nya kurang, stretching-nya juga kurang, sehingga ototnya mudah cedera. Sprint, dia ada nanti itu tadi kan hamstring ya.
sprain. Sprain itu cedera yang terjadi karena regangan berlebihan atau terjadinya robekan pada ligamen penghubung antar tulang. Nah, kuncinya ada pada robekan di ligamen. Ini kata kuncinya. Jadi kalau robekan di ligamen itu namanya sprain. Tapi kalau kasus hamstring tadi itu namanya strain. Ya. Nah, ini penjelasan sprain. Ini pergelangan. Ya, penjelasannya. Nah, jadi ini ligamen atau otot yang mengikat bagian persendian itu ligamen. Supaya persendiannya gak gampang bergeser kemana-mana itu kuncinya di ligamen ini. Kalau ligamennya itu robek berarti itu namanya kasus sprain. Nah, hampir sama gejalanya seperti orang dislokasi. Kalau sudah pernah mengalami berjalan kemudian ankle-nya ini ketekuk seperti gambar di layar ini, nah itu sampai saudara terpincang-pincang, maka kasus itu bisa dikatakan sprain. Nah, sedangkan strain itu adanya di ototnya, bukan di persendiannya. Jadi cedera yang jadi karena regangan berlebihan atau terjadi robekan pada otot manapun maupun tendon penghubung tulang dan otot. Ya, penghubung tulang dan otot bukan di persendiannya tulang dengan tulang. Ya. Nah, gampangannya inilah. Jadi kalau di sini itu ada ligamen, ini sobek, maka di sini itu kasusnya akan dinamakan sprain. Kalau strain ini, jadi misalnya otot ini yang cedera, ya, cedera berarti itu kasus strain. Nah, penyebab cedera otot, penyebab secara umum dari cedera otot itu karena kurang pemanasan tadi, kurang lentur, kurang warming up, ya, sebelum melakukan aktivitas. Jangan bangun tidur langsung melakukan aktivitas jogging berlebih lagi, ya pasti sakit. Kemudian ketika tidak enak badan dipaksa untuk melakukan aktivitas berolahraga secara berlebih. Kemudian kelelahan, keletihan. Ya. Nomor 4 dan 5 ini kalau sudah lelah, letih, ngapain dipaksakan untuk berolahraga gitu. Jadi nggak usah, harus istirahat kuncinya. Nah, harus istirahat. Cedera otot yang akut, ya, itu penyebabnya karena tergelincir. Bisa jadi karena atlet kehilangan pijakan. Ya, tapi kehilangan pijakan seperti contoh di video pertama tadi, kehilangan pijakan sebenarnya itu. Tapi kan terpeleset. Ya. Akibatnya tadi beda, bukan otot kalau itu akibatnya. Ke tulang. Kemudian kesalahan di dalam melompat dan turunnya. Kemudian bisa jadi karena proses berlari. Ya, mengangkat benda yang berat. Maka bisa menyebabkan otot cederanya akut, ya, parah gitu. Nah, untuk mengalami proses-proses pertolongan dari cedera tadi ada ini price singkatannya. Ya, jadi ketika tercedera dia diamankan. Jika ada luka terbuka, kita amankan luka terbukanya. Jika tidak ada, ya diposisikan atau korban diamankan di posisi yang nyaman. Jangan tetap dibiarkan di TKP yang tidak aman. Kemudian dia harus diistirahatkan. Nah, ketika tidak ada cedera luka terbuka yang menyertai, maka kompreslah dengan es. Sebelum 2 jam, maka inflamasinya tidak akan sampai terjadi berlebih. Kemudian jangan lupa ketika sudah mulai sembuh,
Jangan lupa mengkompres dengan elastis bandit atau namanya deker ya, deker itu ya. Atau pada saat terjadi di situ karena nggak ada cedera, nggak apa-apa ditopang dengan deker, langsung dimasukkan. Nah, namun jika ada perdarahan setelah dilakukan perawatan, maka bagian luka terbukanya ditop tak bantal entah apa sesuatu yang bisa pakai ganjel yang nyaman. Mohon izin Pak Anton. Ya, ya, Sepertinya untuk jaringan Bapak sedang menurun. Jadi mohon ya. dicek kembali. Oke, siap. Sudah terpantau full kan, Pak? Sekarang sudah aman, Pak. Monggo, silakan. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, untuk Ya, Pak Anton, apakah masih bersama kami, Pak Anton? Baik, teman-teman, sepertinya trainer kami sedang ada masalah di jaringan. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Biarkan trainer kami untuk mengecek dulu jaringannya dan juga memastikan agar aman kembali. Jadi bagaimana teman-teman setelah ini masih saya lihat masih setengah perjalanan dari materi yang disampaikan oleh trainer kami. Mungkin ada nanti teman-teman bisa sharing ya. Teman-teman bisa sharing apa yang pernah teman-teman lihat atau apa yang pernah teman-teman mungkin teman-teman juga pernah menolong orang dengan kasus-kasus yang disampaikan oleh trainer kami. Nanti teman-teman bisa sharing kepada trainer kami terkait pengalaman dari teman-teman sendiri. Jadi nanti kita sifatnya sharing seperti itu. Kepada seluruh peserta masih mendengar ya suara saya ya? Masih Kak. Masih ya, baik, terima kasih Kak. Eh, Teman-teman mungkin pengalaman-pengalamannya bisa diceritakan di sini. Ada pengalaman apa saja di selama teman-teman mungkin di sini sudah ada yang mengikuti pelatihan pertolongan pertama di lain di kegiatan lain atau mungkin teman-teman sudah menjadi seseorang yang menjadi pelaku pertolongan pertama di sini bisa nanti sharing-sharing teman-teman kepada kami apa yang terjadi di sekitar lingkungan teman-teman. Kami masih mencoba menghubungi lagi dari trainer kami. Sepertinya ada kendala memang yang memang tidak kita inginkan. Jadi kekurangan dari pelatihan berbasis online ya memang kalau nggak dari jaringan, dari cuaca yang memang tidak mendukung. Dan kebetulan trainer kami memang sekarang posisinya jauh dari kami, artinya beliau sedang ada di rumahnya. Kami tidak bisa eh, memantau secara detail apa yang dilakukan oleh trainer kami. Namun kami mencoba menghubungi melalui WhatsApp saat ini kepada trainer kami. Nah, terkait pertolongan pertama nih, pertolongan pertama kan tadi sudah disampaikan oleh trainer kami bahwasanya beberapa cedera yang dialami di saat olahraga. Nah, kebetulan kami juga seseorang penolong itu akan dikatakan siap apabila mereka memang sudah memiliki yang pertama memiliki ilmunya, yang kedua adalah terkait bagaimana kesiapan kita sebagai penolong itu untuk menolong seseorang yang mengalami cedera. Nah, maka dari itu kami penolong terampil Indonesia ini sudah berkomitmen bahwasanya melatih seseorang menjadi seorang penolong yang profesional itu eh,
memang memerlukan beberapa keahlian dan juga sarana dan prasarana yang cukup gitu artinya. Nah, kebetulan kami ini juga teman-teman apabila membutuhkan peralatan-peralatan pertolongan pertama, kami menyediakan beberapa eh, peralatan pertolongan pertama di Shopee kami. Teman-teman bisa nanti dicari di Shopee itu penolong terampil Indonesia. Kebetulan di sana kami juga menjual peralatan pertolongan pertama di sana. Nah, kebetulan sekali. Baik, sepertinya Bapak Anton atau trainer kami masih belum masuk di room saat ini. Masih mencoba kita hubungi lagi. Baik, nah ini ada Mas atau Bapak Habib Rahmat ini ya. Ini kebetulan peserta kami yang lokasinya sangat jauh menurut saya. Pada malam hari ini ada Saudara Habib Rahmat, ada Saudara Habib Rahmat di sini yang dari Sulawesi ya kayaknya ya, dari Sulawesi atau dari mana? Mas Habib, apakah mendengar suara saya, Mas? Ya, terdengar. Iya, terima kasih. Bagaimana sudah separuh mengikuti pelatihan ini dengan kendala teknis yang memang tidak kita inginkan. Bagaimana pengalaman yang sudah dialami saat ini oleh saya panggilnya Mas atau apa enak? Boleh, Mas. Boleh. Oh, baik, 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 Mas Habib. Silakan, mungkin punya cerita atau pengalaman yang pernah dialami Mas terkait pertolongan pertama yang di kasus cedera yang ada di lapangan gitu. Kalau di daerah sini di Sulawesi, karena memang khusus daerah timur Indonesia itu lebih sering karena berdekatan dengan area laut dan hutan. Jadi kalau kasus itu lebih sering ke water rescue atau ke jungle rescue, karena memang bentuk kecelakaannya itu lebih sering ke situ. Nah, sedangkan kalau untuk olahraga, di olahraga sendiri pernah beberapa kali terlibat di medis di olahraga, cuman di bagian olahraga futsal pada olahraga porprov, kan olahraga untuk provinsi. Sejauh ini kalau untuk di olahraga, pengalaman yang pernah itu cuman di olahraga futsal. Olahraga futsal lebih sering cederanya lebih ke otot, lebih seringnya otot. Nah, jadi sesuai dari biasanya penanganan kami tetap memperhatikan yang namanya price tadi, ada protect, kemudian ada uh, memberikan untuk istirahatnya, rest-nya, kemudian ada ice, kemudian ada kompres dan elevation. Jadi kita menyesuaikan tingkatannya. Hanya beberapa di sini itu kalau untuk penanganan uh, sulitnya mencari keperluan pertolongan pertama, alat pertolongan pertama. Nah, jadi kalau cedera pada otot atau hal-hal yang harus diberikan es atau pakai es bag, jadi kita tuh biasanya para atlet itu maunya tampil lagi. Kalau futsal itu habis jatuh maunya masuk lagi. Dan kalau diberikan ice bag itu kan butuh waktu yang cukup lama untuk bereaksi. Nah, biasanya kan untuk bisa lebih cepat kita berikan etil klorin. Tapi etil itu di sini sangat susah dicari dan harganya juga cukup mahal. Sehingga kalau penanganan medis di cedera futsal itu kita sudah minta ke panitia bahwa ini harus ada, ini etilnya harus ada dan lain-lain. Tapi pihak panitia itu paling selalu disediakannya es bag. Jadi uh, penanganannya bisa dilakukan tetapi tidak memenuhi standar. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, terima kasih Mas Habib yang dari Sulawesi, peserta terjauh pada malam hari ini ya. Memang kendalanya kalau di timur katanya ada kendala ini, Pak Anton dari peserta kami dari Indonesia bagian timur katanya kendalanya di sana ada beberapa peralatan yang memang cukup mahal di area lokasi sana dengan cedera-cedera yang ada
yang ada yang memang pernah dialami oleh Mas Habib tadi adalah cedera olahraga futsal atau sepak bola. Begitu, Pak Anton ya. Ya, Baik, Pak Anton sudah dipastikan kondisi jaringan saat ini sudah nyaman kembali, Pak Anton ya. ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf rekan-rekan peserta. Ya, ya sesuatu yang di luar prediksi ya nggak bisa kita hindari ya begini. Baik, terima kasih Mas Habib menanggapi berkaitan dengan kesulitan fasilitas eh, peralatan untuk tindakan pertolongan pertama misalnya kloretil dan sebagainya mencarinya juga sulit, harganya relatif mahal. Nah, yang harus kita pikirkan misalnya kalau itu futsalnya futsal rekreasi atau futsal prestasi, pertanyaan saya. Kalau futsal rekreasi eh, karena ada petugas keamanan, saya pikir ini pasti futsal prestasi lah. Nah, futsal prestasi. Kalau futsal prestasi, nah, saudara komunikasilah dengan pelatihnya atau coachnya yang bersangkutan. Coach, ini cederanya begini, ceritakan. Ini kalau diteruskan kasihan masa depannya atlet. Dia ingin prestasinya panjang atau prestasinya pendek. Kalau prestasinya pendek, monggo sudah. Habis di S silakan main lagi. Tapi kami tidak ingin menanggung risikonya. Jangan jangan segala sesuatunya dibebankan kepada kami risiko atas proses melanjutkan pertandingannya gitu. Gampangannya begitu. Nah, jadi kalau ya harus dipaksa dengan keterbatasan uh, media yang ada, misalnya adanya hanya es batu dengan es bag. Sekelas, jangankan sekelas futsal yang di daerah timur, Mas Habib ya, di Sulawesi sana. Sekelas pertandingan sepak bola di Eropa, memang iya kloretil semprot. Tapi begitu begitu proses berjalan kembali, sekian menit ke depan, atlet tersebut pasti akan ditarik ke bangku cadangan oleh pelatih. Artinya pelatih paham bahwa atlet ini harus ditarik, digantikan dengan pemain pengganti. Nah, sesampai di bangku cadangan atau bangku tempat tim cadangan ini berada, dia pasti akan digantikan es yang dimasukkan ke es bag untuk proses mendinginkan cedera ototnya. Ya. Jadi bukan terus selama dia di bangku cadangan, setelah diganti pemain yang lain tadi, dia disemprot etil klorid tadi. Tidak mungkin. Jadi silakan dicermati kalau ada pertandingan di Liga Spanyol atau liga yang lainnya. Jadi kalau begitu benturan hebat dan sebagainya mungkin sampai proses penyemprotan kloretil berkali-kali, dia mungkin merasa nyaman. Iya, sekarang saudara habis jatuh dari motor. Saat jatuh kan tidak terasa. Atau terasa tapi nggak maksimal terasanya. Itu disemprot kloretil, seenak. Tapi rentang beberapa jam, itu akan terjadi inflamasi. Pasti. Karena inflamasi itu bisa muncul lebih dari 2 jam. Makanya proses kompres es, proses kloretil itu saat terjadi saat usai kejadian atau sebelum waktunya 2 jam. Kalau lebih dari itu, maka pembengkakan atau inflamasi itu sudah ada sehingga atlet yang bersangkutan pasti akan merasakan kesakitan yang luar biasa. Begitu penjelasan saya, Mas Habib. Bagaimana? Halo Mas Habib. Ya, makasih Pak Anton atas Ya, informasi. ya, sama-sama. Baik, yang berkaitan dengan perdarahan. Kadang main sepak bola atau futsal tadi juga akan berakibat lecet-lecet kayak gini. Ini kan juga ada perdarahannya, walaupun ini perdarahan kapiler gitu loh. Perdarahan kecil gitu. Nah, menangani ini kalau salah,
nanti endingnya juga fatal gitu loh. Tidak malah sembuh, malah parah gitu loh cederanya ini. Walaupun lecet. Jadi kalau luka lecet cukup dibersihkan pakai povidone iodin atau dibersihkan pakai air mineral, kemudian ditetesi povidone iodin. Kalau cuma lecet-lecet begini, selesai sudah. Nggak perlu ditutup Handyplas, Hansaplast atau plas-plas yang lainnya. Nah, ini prosedur jika ada perdarahan yang hebat, itu tekan langsung. Jadi kalau saudara bertugas sebagai petugas kesehatan atau saudara tidak bertugas sebagai petugas kesehatan, bagaimana caranya kita menekan langsung lukanya? Ya kalau nggak ada sarung tangan latex kan bisa pakai tas kresek kecil itu ditekan langsung. Yang penting saudara tidak kontak langsung dengan cairan yang keluar dari tubuhnya korban. Nah, pastikan lagi jika posisi cederanya itu ada di bagian mana. Misalnya cederanya ada di bagian tungkai bawah atau kaki atau di punggung kaki ada luka berdarah, sobek. Pegang aja, tutup dengan kalau kalau tidak ada handscoon atau sarung tangan latex, gunakan tas kresek baru ditinggikan. Meninggikan jangan dipegang terus. Cari media yang bisa membuat posisi luka tersebut lebih tinggi daripada jantung. Mungkin disandarkan tembok, mungkin disandarkan dengan pohon, atau mungkin disandarkan dengan tiang supaya terjadi elevasi. Kalau korbannya sadar, misalnya posisinya ada di punggung tangan, cedera luka robeknya, nah, elevasinya dia suruh mengangkat sendiri tangannya begini, suruh mengangkat sendiri. Itu uh, lebih hemat tenaga kita sebagai orang yang melakukan pertolongan jauh lebih hemat. Nggak apa-apa dia sendiri yang melakukan penekanan langsung kepada lukanya dengan meninggikan. Nah, kemudian untuk penekanan yang ketiga tekan pada titik tekannya, ya, dibantu orang lain. Ya. Ibaratnya selang itu kalau ujungnya di ujung A, ujung kerannya di B, maka yang ditekan itu titik tengahnya supaya perjalanan tidak mengucur terus. Makanya begitu sederhananya. Nah, ini contohnya. Ini ada luka. Nah, ini karena orang tersebut sudah menggunakan handscoon, dia menutup luka dengan kasa. Atau sebelum mengambil kasa ini sudah dipegangi pakai tangan sebelahnya. Ya. Kemudian ditekan, uh, ditinggikan, dielevasi. Ini posisi korban kan dia didudukkan. Nah, ini luka yang ada di lengan bawah itu diposisikan menghadap ke atas. Kemudian kalau dibeginikan saja itu sudah posisinya lebih rendah lebih tinggi dari jantung. Nah, jantung kan ada posisi ini. Baru kemudian dilakukan penekanan pada titik tekan, ya. Tengah-tengahnya mana? Tapi jangan terus, ada batasan waktu, hitunglah sampai 15 detik gitu loh. Nanti ditekan lagi, jangan terus menerus. Kalau masih anu ya sudah langsung ditutup aja pakai pembalut tebal, baru let and go to hospital. Nah, demikian tadi kurang lebihnya rekan-rekan. Jadi walaupun luka ini kebetulan contohnya di tangan, bisa jadi luka misalnya akibat tendangannya atlet karate atau atlet eh, apa taekwondo, terus kempo atau tarung derajat itu. Ya. Setahu saya seperti bela diri KKI itu ada pertandingan yang sifatnya full body contact, sehingga
Resiko cedera pada bagian kepala itu sangat mungkin sekali, ya, sangat mungkin sekali. Mungkin masih ada pertanyaan lain, rekan-rekan? Kami beri kesempatan. Baik, silakan apakah ada pertanyaan kepada teman-teman? Ini ada beberapa teman-teman kami. Ini Mas Setra RWA Putrawan ini dari Jawa Tengah ya, betul ya? Iya, betul, Pak. Betul, baik. Kira-kira ada yang perlu di-sharingkan kepada trainer kami, Bapak, terkait apa yang pernah dialami atau apa yang pernah Bapak lihat di sana, karena kebetulan ini juga saling sharing juga. Silakan Bapak Setra. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan ini. Saya mau sedikit bertanya ini soal dulu pas kan ada penjagaan Rektor Cup gitu di kampus kami. Ya. Terus yang bersangkutan itu mengalami, aduh, apa namanya ya? Mengalami pendarahan gitu karena jatuh Ya. dari tangga. Nah, Hmm. itu pendarahannya agak dekat sama pembuluh darah. Nah, setelah apa namanya, di menggunakan teknik kontrol pendarahan itu yang seperti tekan langsung dan tinggikan elevasi gitu, tapi darahnya masih keluar terus-menerus. Itu bagusnya harusnya dibagaimanakan agar darahnya itu bisa kita kontrol dengan baik dan sempurna gitu. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Mas Setra ya ini kalau saya boleh panggilnya biar kelihatan lebih mudah lah. Ya, Iya, Mas monggo. Setra, gini, perdarahan itu pasti bukan dekat lagi, pasti yang kena adalah pembuluh darahnya, entah pembuluh darah vena, arteri atau pembuluh darah kapiler, kan begitu. Hanya yang jadi pertanyaan saya, perdarahan itu terjadi di bagian tubuh mana? Kepala kah, tangan kah, atau kaki? Gimana Mas Setra? Untuk pendarahannya itu di sekitar mana ya kemarin itu di pergelangan tangan kalau nggak salah. Oh iya, oke. Di pergelangan tangan. Mas Setra waktu kejadian melihat sendiri adegan, mekanisme kejadiannya? Enggak, waktu itu Enggak. kami dari tahu kejadiannya dari panitia gitu. Oh ya, Jadi oke. sampai ke sana Nah, sudah mancar darahnya gitu. oh ya, artinya kan informasi kan tetap digali kalau Mas Setra sebagai eh, tim kesnya di kegiatan Rektor Cup itu. Nah, kemudian akhirnya harus dianalisa. Oh, ini tadi karena saya yakin korbannya masih masih sadar, masih sadar kan? Iya, masih sadar. Ya, masih sadar. Jadi gini, kalau darahnya itu mengucurnya deras, terus kemudian kita sudah melakukan 3 teknik itu, nggak usah berlama-lama, ditunggu sampai berhenti nggak perlu. Sudah langsung tetap ditutup pakai pembalut tebal. Jadi kasa gulungnya itu dilipat-lipat-lipat-lipat, kemudian tempelin, baru digulung lagi. Baru load and go to hospital. Bisa jadi ini secara kebetulan eh, korban atau yang bersangkutan itu ada indikasi misalnya mengalami kelainan pembekuan darah, sehingga darahnya itu nggak mau-mau berhenti gitu loh. Dan ini ada proses tindak lanjut, makanya yang terpenting adalah tutup luka, load and go to hospital. Kalau
Saya pernah menangani ketika luka robek salah satu orang ini, dia terjatuh, kemudian lengan bawahnya ini eh, menggores pecahan kaca yang ada di tanah. Akhirnya sobeknya itu 5 cm lebih, menganganya ini hampir 1 cm. Dia menutup tangannya sendiri tanpa handscoon, nggak apa-apa karena dia sendiri, darah-darahnya sendiri nggak masalah. Oke, tunggu saya bilang gitu. Akhirnya saya pakai handscoon, terus kemudian saya siapkan media penutup lukanya dan sebagainya. Loh, kok begini? Waduh. Akhirnya sudah saya bantu tutup, nggak usah rame kamu. Tutup, plug, saya balut pakai pembalut tebal. Saya minta bantuan teman untuk mengantarkan ke UGD. Karena saya tahu ini tidak mungkin hanya selesai di pembalutan saja. Pasti akan ada tindak lanjut heading atau dijahit. Nah, akhirnya dijahitlah dia. Ternyata benar setelah dikonfirmasi. Walaupun 5 cm tapi jahitannya sampai 4. Gitu. Ya karena untuk menyatukan jaringan tubuh yang terbuka atau terrobek akibat sayatan pecahan kaca tadi yang menganga ini harus direngketkan lagi. Karena jaringan lunak itu kalau sudah mepet lagi nempel gampang. Ya, itu caranya begitu. Jadi jangan hanya sudah ini kalau nuruti ini begini tok 15 menit 15 detik ditunggu lagi di dilakukan kontrolan lagi nggak selesai-selesai nanti. Akhirnya tetap ngucur deras terus. Ya kalau dia kondisi perdarahannya itu normal, artinya kondisi kesehatan darahnya itu normal. Kalau darah yang tidak normal itu bisa jadi dia mengalami uh, pembekuan, sel pembekuan darahnya tidak berfungsi. Ini kan harus ada tindak lanjut. Itu sudah bukan ranah kita itu, ranahnya kedokteran. Tugas kita adalah menutup lukanya. Kita kan pada saat menutup luka tahu kondisi penampilan atau penampakan dari cedera itu. Oh, ini luka robeknya sekian senti panjangnya, dalamnya kira-kira sekian senti. Kita analisa dengan cepat. Kita menganalisanya harus cepat. Jadi asesmen cederanya harus dilakukan cepat, baru tutup luka. Load and go to hospital. Sudah itu tugas kita selesai. Itu Mas Setra jawaban saya. Oh, baik, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Sama-sama. Ya, ya, terima kasih Mas atas pertanyaannya dan juga terima kasih kepada trainer kami yang sudah menjawab. Sekarang coba saya tanya, tadi sudah dari Indonesia Timur, setelah itu Jawa Barat, sekarang ke Jawa Timur ada, kalau tadi Pak Anton kita berbincang-bincang dengan, nah dengan dengan cowok saja, sekarang ini ada yang mau bertanya ini Kak Herlija. Kak Herlija ini kami persilakan Pak untuk on on mic-nya untuk bertanya Kak Herlija dari Pekanbaru ya. Kami persilakan Kak Herlija. Oke, baik Kak, makasih sebelumnya. Mungkin perkenalan singkat, nama saya Herliza. Untuk sekarang masih aktif di KSR di Universitas Riau. Izin bertanya mungkin untuk kakak pelatih gitu. Eh, Kalau sebelumnya kan kami sering juga tuh turun untuk tim medis, terutama untuk kegiatan-kegiatan olahraga yang sifatnya prestasi kayak lomba dan sebagainya. Nah, beberapa kadang kalau ketika kita di kompetisi kan pengennya atlet tuh ketika cedera pun mereka pengennya tetap lomba gitu, tetap lanjut untuk sampai ke babak selanjutnya seperti itu. Nah, nggak jarang kadang mereka ketika cedera mau otot ataupun rangka sering minta yang namanya body tapping karena harapannya kalau pakai body tapping nanti bisa lanjut main gitu. Nah, sementara di kami sendiri belum pernah tuh Kak diajarin kayak mana sih mekanisme penggunaan si body tapping ini gitu. Karena memang
Tahunya pun karena kami turun tim medis yang untuk kegiatan olahraga. Nah, mungkin bisa dikasih arahan nggak Kak untuk penggunaan si body tapping ini apakah sama seperti pembalut elastis atau enggak gitu? Ya. Oke, terima kasih Mbak Herlisa. Ini saya share yang ada body tappingnya tadi sebentar. Nah, ini kan? Ya, ya ini ya, yang body tapping ini ya. Nah, iya Kak. Ya, jadi gini, body tapping itu dia eh, difungsikan sifatnya untuk sementara, untuk menopang atau mengurangi risiko cedera lebih lanjut dari bagian yang pernah cedera. Dari bagian, sekali lagi, dari bagian yang pernah cedera. Nah, kalau itu dipaksakan terus, prestasi atlet tersebut Mohon izin Bapak Anton, sepertinya jaringan Bapak sedang dalam kondisi masalah kembali Pak Anton. Karena penerimaan kami di sini terputus-putus. Pak Anton, apakah masih bersama kami? Eh, sebentar Pak Anton. Bapak Anton sedang kondisi mute sekarang Pak. oke, Nah, sudah? ya sudah. Mohon izin diulangi kembali terkait pertanyaan tadi Bapak. Oke, oke. Bentar, saya share screen ulang. Nah, jadi saya ulangi penjelasan saya. Tapping itu sebenarnya untuk menopang kondisi otot yang pernah cedera supaya tidak makin fatal gitu. Nah, tapi banyak atlet kita yang melupakan esensinya. Jadi sebenarnya ini adalah untuk eh, gampangannya sama fungsinya seperti kita di bidai gitu. Tapi ini kan bidainya elastis gitu. Hanya untuk khusus otot, tapi tidak menopang kepada tulangnya. Jadi hanya ke otot saja. Ya. Nah, sepengetahuan saya ya, selama ini atlet semakin tampak banyak tappingnya itu mengindikasikan bahwa dia sering cedera. Kenapa dia sering cedera? Berarti ada proses berlatih yang keliru. Jadi ada proses berlatih yang keliru. Kelirunya di mana? Mungkin proses berlatihnya tidak dilalui dengan runtut. Contohnya, tidak stretching dulu, tahu-tahu ikut warming up-nya. Ingat, setiap tahapan orang berolahraga, apalagi atlet, tahap pertama pasti stretching, memulurkan semua organ tubuh, otot tubuh itu dimulurkan. Gampangannya otot itu masih tidur gitu, jangan jangan langsung tahu-tahu tiba-tiba diajak bergerak yang atraktif. Jadi harus dimulurkan dulu, kemudian diajak warming up, pemanasan gerakan-gerakan ringan tetapi serius. Masih ingatkah rekan-rekan pada saat diajar oleh Bapak Ibu guru kita dulu ketika berolahraga ada senam yang membentangkan tangan, ya. Tapi apa yang dilakukan siswa? Kadang hanya begini, itu nggak dapat apa-apa. Ototnya tidak akan terlatih dengan maksimal, ototnya tidak akan terlatih dengan bagus, sehingga kualitas ototnya tidak meningkat.
tapi harus betul-betul ditarik. Sehingga hasil dari proses warming up-nya ada proses menggiring otot tersebut atau membuat otot tersebut menjadi kokoh gitu loh, menjadi kokoh. Nah, baru setelah warming up kan tahapannya adalah gerakan inti. Gerakan intinya apa? Kalau dia seorang pemain basket, dia mulai dari shooting, terus berlari ke sana kemari, bermain gamenya, itu yang dilakukan. Nah, ketika atlet, nah, yang pencak silat atau bela diri pasti ya pukulan, sabung, kemudian kumite dan seterusnya bantingan. Otot yang dilakukan untuk proses berlatih di kegiatan inti itu posisinya nggak karu-karuan, artinya gerakannya itu kemana-mana sudah. Nah, ketika gerakan kemana-mana itu, kalau dia tidak runtut dengan prosedur berlatihnya dengan bagus, stretchingnya dia ogah-ogahan, warming up-nya ogah-ogahan, maka ya juga akan mudah cedera, sekalipun baru di posisi latihan, bukan di pertandingan. Akhirnya ya seperti tadi aku NIO di tapping. Di tapping kan akhirnya hanya sugesti saja gitu. Justru yang benar itu uh, atlet itu tidak banyak tapping kalau sudah tampil gitu loh. Atlet kalau sudah banyak tampil, banyak tappingnya mengindikasikan bahwa dia sering cedera gitu. Nah, kalau dia terus minta tapping tapi kita nggak punya fasilitasnya, ya nggak bisa ngapain-ngapain, kita hanya bisa memberikan saran. Mas sebaiknya ya kalau Mas ingin, kalau kakaknya ingin prestasinya panjang ke depan, mungkin ada baiknya nggak usah dilanjut dulu pertandingannya gitu, daripada nanti cederanya tambah parah gitu. Nah, disarankan begitu, dibicarakan baik-baik. Nah, kadang kita mengkomunikasikannya jangan terlalu tajam banget gitu loh. Jadi dengan bahasa yang halus, yang enak, sehingga kadang orang uh, dalam kondisi capek seperti itu kan tensinya bisa gampang naik. Akhirnya marah juga itu. Nah, mending dikomunikasikan secara personal melalui pelatihnya supaya mungkin sebaiknya dihentikan untuk tidak melanjutkan pertandingan. Karena kasihan kalau dia masih muda, tapi nanti prestasinya ini hanya terhenti 1-2 tahun ke depan. Kan tentu yang bersangkutan kepingin prestasinya panjang, ya sampai 5, 10 tahun atau 15 tahun ke depan. Nah, tapping itu sebenarnya misalnya cara ini, karena tadi ada pertanyaan cara menggunakannya bagaimana? Apakah sama dengan pembalut elastis? Iya sama. Hanya kan kalau di sini ada lemnya gitu aja. Kalau pembalut elastik banded kan sifatnya digulung gitu. Digulung. Nah, kalau digulung, kalau melihat kondisi seperti otot ini, kan gulungnya akhirnya ke sebelahnya leher kiri. Nah, sehingga yang di sini nanti di bawah ketiak kalau pakai elastic banded itu. Tetapi kalau pakai tapping, oh yang nyeri itu di otot ini ya sudah. Ini dibelah jadi dua, satunya direkatkan ke sana, satunya direkatkan ke sini. Tergantung kasusnya. Makanya seperti otot ini, ototnya ini kan bentuknya begini. Ini kalau tapping harus begini, seret ke bawah, mekar gitu. Jadi belahannya di posisi tengah ini, gitu. Jadi supaya intinya supaya otot itu tertopang, tetap berada di posisinya, tidak melintang kemana-mana gitu. Kalau melintang pasti ya cedera lah. Itu kalau tapping. Gak mungkin proses tappingnya adalah melawan jalur otot. Berarti tappingnya keliru. Ini yang semuanya coba perhatikan. Otot punggung, ini otot leher, leher belakang. Dia ditarik dulu. Ini, kemudian karena kan leher ini bentangannya ke sini, ototnya. Nah, otot punggungnya ini ke sana, satunya ke sana. Hingga ini ada proses menarik dengan tapping itu ke sana.
Ya. Coba perhatikanlah, wis gak usah jauh-jauh. Atlet kita yang sedang bertanding di luar negeri, yang sering dipertontonkan di televisi kan bulu tangkis. Kemudian ini pas ada arena pon. Coba perhatikan mereka-mereka yang sudah pakai tapping. Ya. Gerakannya pasti terganggu. Artinya dia sudah pernah mengalami cedera. Contoh lagi, Cesar Hiren Rustaf itu atlet bulu tangkis kita. Karena kesalahan dia terjun habis jumping smash, patelanya melesat. Akhirnya dia harus ditopang dengan kursi roda waktu proses pertolongan. Nah, sekarang sudah pulih dari cedera, tapi tidak menjamin otot yang sudah mulur itu kembali normal. Otot kalau sudah mulur ya sudah mulur aja. Kalau 2,5 ya 2,5 kan. Misalnya ini persendian, ini ada jaringan ikat atau ligamennya. Kalau ligamennya sudah mulur, maka ini juga akan engselnya lecek gitu loh, lecek atau koklok ya, kendor. Kendor. Nah, kalau sudah kendor, berarti resiko cedera. Maka dia akan dibantu oleh penopang selain tapping. Apa? Deker. Makanya sekarang Cesar Hiroslav itu, dia main badminton di lapangan, apalagi pertandingan, gak mungkin lututnya nggak didekeri. Pasti lutut kanannya kalau nggak salah yang cedera itu pasti didekeri. Sehingga yang terjadi dia selama proses penyembuhan aja dia terhenti nggak ikut pertandingan kemana-mana berapa bulan sudah 1 tahun lebih ingat saya. Nah, itu tidak akan jaminan nanti prestasinya panjang. Ya. Walaupun dia atlet nasional, kalau sudah pernah cedera, sekali Ronaldo, pemain sepak bola kelas dunia yang bayarannya bermiliar-miliar itu, Ronaldo yang Brasil ya, bukan yang Portugal. Itu dulu terkenalnya Ronaldo gara-gara dia bermainnya bagus, tapi begitu sudah cedera lutut, dioperasi model apapun, tidak akan pulih seperti sedia kala. Tetap aja dia akan resiko cedera. Makanya sama klubnya dia akan disingkirkan secara terhormat, dipinjamkan ke klub mana dulu. Gratis tanpa ada proses transfer biaya. Lama-lama dibiarkan sudah lepas sendiri gitu loh. Jadi begitu Mbak Adlisa, kalau boleh saya menyampaikan pendapatnya tadi. Monggo kalau masih ada hal lain yang perlu ditanyakan. Nah, oke Kak. Mungkin penjelasannya cukup untuk yang terkait body tapping. Kalau untuk pertanyaan lain boleh Kak? Kak Boleh, Gus. boleh. Siap, bebas. Nah, terus mungkin untuk ini Kak, kan sering juga kami tim medis untuk kegiatan olahraga yang sifatnya bela diri. Nah, untuk Ya. bela diri kan biasanya untuk alat pengamannya di atlet sendiri, biasa kan pakai harness ya kalau untuk kayak silat, kayak taekwondo juga Body pakai protector harness. ya. Ya, pakai protektor, body protektor. Cuman kadang sering gini untuk yang cowok terutama mereka nggak pakai celana pelindung, akhirnya dapatlah cedera di bagian kelamin ketika bela dirinya berlangsung gitu. Nah, untuk kami sendiri masih awam untuk gimana sih penata laksananya ketika yang kena cedera tuh di bagian kelamin ketika bela diri. Nah, itu untuk kira-kira untuk pertolongan pertamanya gimana Kak? Langkah-langkahnya. Oh, pertanyaannya bagus ini, luar biasa Mbak Elisa. Pengalaman yang jarang-jarang ya. Gini, Mbak Elisa, untuk kasus atlet laki-laki ketika pertandingan bela diri, selama kemaluannya atau bagian eh, bawahnya kemaluan, telur 2 itu tidak pecah,
Tapi itu kalau kena ya sakit gitu loh, sakitnya. Caranya pertolongan bagaimana? Sebenarnya mudah, mudah asal tidak ada cedera perdarahan kan resikonya kecil kalau di situ. Ya, cukup disuruh jongkok berdiri. Tapi kalau dia tidak mampu, harus ada orang yang membantu dia untuk jongkok berdiri. Jadi mempercepat resiko sakitnya bertambah. Itu mengurangi resiko sakitnya bertambah itu dengan cara duduk jongkok berdiri atau jongkok sambil di loncat-loncat sambil jongkok gitu. Itu cara pertolongannya yang paling mudah dan pasti bisa dilakukan. Kan tidak mungkin dong uh, saudara timkes, kebetulan yang timkes cowoknya cuma satu. Ini yang 4 cewek ini. Terus pas timkes cowok atlet atlet cowok ini yang cedera ini dikasihkan tim kes yang cewek. Upayakan cowok dihadapkan dengan yang cowok. Ya risikonya tadi khawatir yang kena pas kemaluannya gitu loh. Sehingga kalau yang nangani sama cowoknya kan dia nggak malu. Ya, nggak malu. Nah ini menjadi penting ya, menjadi penting. Terus kemudian tindakan lain ya bisa dikompres es. Ya tentu harus dibuka dong celananya kan nggak mungkin. Bukanya di mana? Ya dibawa ke ruang kesehatan. Kan setiap timkes di kegiatan kampus rektor pasti memiliki ruangan tertutup lah. Nggak mungkin nggak disediakan ruangan tertutup. Kalau kalau toh ada yang tidak menyediakan, kami pengalaman pernah siaga ambulan pun tidak ada ruangan tertutupnya ya kami bawa ke ambulan. Caranya begitu. Ya. Begitu Mbak Erdisa, kalau pas kena kemaluannya ya. Saya kebetulan juga orang bela diri, jadi tahu betul. Jadi kalau pas kena kemaluannya itu memang sakit gitu loh, sakit dan tembusnya sampai ke perut sakitnya itu. Nah, sehingga caranya jongkok berdiri, kemudian disuruh menghentakkan kaki ke tanah beberapa kali, selesai sudah rasa sakit-sakitnya akan hilang. Tapi dampak, kalau kita bicara dampak, ya tinggal seberapa parah proses kena tendangannya atau proses tidak sengajanya dia uh, benturan yang nggak sengaja dari dua atlet yang bertanding, ya, itu lain masalah sudah. Jadi kita lihat seberapa besar kasus traumanya atau benturan yang terjadi. Gitu Pak Elisa, bisa dipahami gitu. Oke, baik Kak. Makasih untuk infonya. Tadi soalnya kalau kami biasanya paling cuma kami kompres gitu, karena kami nggak tahu, oh ternyata bisa pakai teknik yang tadi jongkok berdiri Iya, gitu. oke. Mau nanya lagi yang lain boleh nggak Kak? Boleh, boleh. Oke, mungkin terkait ini Kak. Kadang kan kalau misalnya di setiap pertandingan itu kan ya mereka punya rules masing-masing, terutama untuk ketika tim medisnya masuk gitu. Ada pertandingan yang eh, tim medisnya boleh langsung masuk ketika misalnya ada atlet yang dicurigai cedera. Tapi ada juga kadang yang atas persetujuan si jurinya dulu baru kita bisa masuk atau wasitnya seperti itu. Nah, kadang juga kami kayak kemarin tuh kami di bela diri kalau nggak salah taekwondo. Jadi atletnya ini kedua-duanya sama-sama cedera. Jadi sampai nggak bisa melanjutkan pertandingan. Nah, kemudian dari juri sendiri justru menyerahkan ke kami untuk menentukan siapa yang menang di dua pertandingan tadi. Makanya kami kadang bingung juga. Emang ada peraturan begitu, masa dilempar ke tim medis gitu kan? Sementara kami juga nggak tahu ini gimana gitu. Akhirnya kami pilihlah yang uh, cederanya paling ringan, maksudnya yang nggak terlalu parah. Karena kan anggapannya uh, yang paling yang paling parah berarti dia kan kuat gitu kan dipukulnya gitu. Nah, untuk aturan-aturan yang seperti itulah Kak biasanya.
kami juga dari tim medis kadang kebingungan gitu kan, terutama kayak tadi ya ketika disuruh Ya, milih. ya. Terus juga ada aturan yang justru makin bikin kami bingung itu ketika misalnya juri itu nanyakan pendapat kami, apakah si atlet boleh lanjut untuk bertanding atau enggak. Nah, kira-kira kalau dari kakak sendiri kan juga praktisi dari bela diri juga, ini menentukan batasannya si si atlet ini. Oke, boleh lanjut walaupun dia lagi cedera misalnya. Ini gimana nih Kak untuk nentuin batasan kapan dia boleh lanjut, kapan enggak gitu. Soalnya kalau kami biasanya kami tanya balik sama atletnya masih mau lanjut atau enggak gitu. Sementara kayak dari tim nggak nggak mau kayak gitu, nggak mau nanya ke atlet. Harus kami yang nentuin gitu, bisa tanding lagi atau enggak. Ya, bagus pertanyaannya, bagus, luar biasa. Jadi Mbak Elisa itu benar. Jadi ada aturan yang mengharuskan begitu. Jadi yang ditanya justru tim medis. Persoalannya kadang tidak semua tim kes itu menyediakan tenaga ahli setara dokter yang boleh menentukan. Jadi sebenarnya itu aturan itu. Jika tim kesnya itu setara kedokteran, setara dokter yang menentukan boleh lanjut atau tidak. Karena mereka yang punya ilmunya, oh ini nanti risiko parah, risikonya akan jauh lebih parah, tidak boleh bertanding. Itu dokter. Kalau dalam sebuah proses pertandingan kesehatan, apa pertandingan olahraga, kemudian menyatakan lanjut atau tidak itu harus dokter. Di pertandingan tinju, kan tinju juga begitu. Begitu sudah babak belur, sobeknya risiko pecah sampai ke eh, mengganggu penglihatan atlet tinjunya, dokter menyatakan tidak bisa lanjut. Nah, baru wasit langsung akan memutuskan bahwa yang bersangkutan kalah. Jadi yang menang yang satunya. Nah, kadang ini yang menjadi kendala, yang justru membingungkan kan tim ke saya ini adalah level KSR, ini Rektor Cup gitu loh. Nah, harusnya panitia itu kalau menurut saya kesalahan panitia, bukan kesalahan Mbak Ernisa dan tim ya. Tim sudah bekerja bagus sudah. Kalau sekelas Rektor Cup gitu ya, harusnya panitia itu koordinasi dengan poliklinik kampus. Kan setiap poliklinik kampus punya tenaga dokter. Minimal dokternya juga dihadirkan. Nah, yang bekerja kan teman kerjasama dengan KSR, ya KSR yang berangkat ke lapangannya ya. Sebenarnya untuk proses tindakan pertolongannya nanti kalau untuk proses memutuskan lanjut atau tidak itu dokter. Jadi tidak boleh selevel KSR atau tenaga lapangannya gitu. Kecuali gini, kasusnya cederanya jelas nyata-nyata patah tulang. Nah, dulu senior saya begitu pertandingan itu jelas begitu walaupun bantingannya itu tidak sampai bernilai sempurna, tapi berakibat karena dia jagang resiko di tangannya mengalami patah tulang. Nah, di pergelangan tangannya patah sampai terdengar bunyinya walaupun sorak-sorainya penonton itu ramai. Nah, itu sudah otomatis sudah nggak bisa lanjut. Walaupun bukan dokter pun wasit sudah bisa memutuskan. Ya, walaupun ada permintaan dari tenaga kesehatan menyatakan oh ya tidak bisa lanjut sudah. Itu sebagai syarat saja. Karena realitanya memang dia sudah patah, nggak mungkin mau dilanjutin gitu. Nah, tapi kalau dua-duanya ini seperti tadi kasusnya kan dua atlet ini bertanding sama-sama cederanya, harusnya ada analisa dulu gitu loh. Siapa yang nyerang dulu, mengenai bagiannya itu terhitung masuk poin atau tidak, sehingga berakibat dia cedera, dua-duanya, ya, satunya menolak, tapi uh, misalnya tendangannya tetap masuk gitu loh, di taekwondo ya, itu bisa masuk. Namun begini, kalau untuk memutuskan, saudara sekarang harus lebih pinter.
menggali informasinya kepada juri yang seolah-olah harus kita yang dikorbankan untuk memutuskan sebuah pertandingan kan. Ya memang ada tim kesehatan yang harus memutuskan pertandingan dengan syarat ada dokter. Kalau seperti itu, kalau saya jadi anggota timnya Mbak Erdisa, maka tadi menurut Bapak tendangan yang masuk mana? Terus kita cek kebugaran atletnya, seberapa parah, nah, kemudian kita tanya atletnya. Nah, kalau atletnya yang ini sudah nggak sanggup, satunya nggak sanggup, ya kita kembalikan ke wasit. Wasit, tadi Anda mengatakan tendangan yang masuk duluan itu adalah si atlet A. Atlet B ini kalah kalah cepat di dalam mengantisipasi tendangan atlet A. Sedang B menolak tapi terlambat. Ya, akhirnya dua-duanya juga cedera karena terlanjur. Jadi kecepatan gerak dari atlet kan nggak bisa dibendung. Kalau sudah sekali meluncur, walaupun stop gitu kan sudah terlanjur bergerak gitu, nggak bisa. Jadi gerak yang sifatnya refleks itu nggak bisa dihentikan detik itu juga. Gitu. Ya. Dan itu menjadi catatan penting di dalam sebuah acara berita acara yang di tim kesehatan Anda. Gitu. Jadi tim kesehatan Mbak Herlisa harus membuat catatan penting itu. Nah, terus nanti dikoordinasikan dengan panitia pelaksana dan tim dewan juri. Ini ada kasus begini, gimana Pak solusinya? Gitu. Gak apa-apa. Kan harus saling memberikan informasi baik supaya ke depan itu semakin atlet kita semakin terlindungi gitu loh. Atlet-atlet yang bertanding itu akan semakin terlindungi dengan detailnya peraturan, dengan detailnya masukan-masukan dari uh, semua pihak yang terlibat di event itu. Ya. Kalau di judo, kalau nggak dipanggil wasit itu nggak boleh masuk tim kesehatan. Kalau kalau saya, ya begitu Mbak Elisa, masih ada kah? Nah, oke, baik. Terima kasih Kak untuk Ya, jawabannya. Mungkin yang terakhir terkait ini Kak, kontrol perdarahan kan ada teknik tekan ya, pada titik tekan. Nah, ya. kalau untuk bagian yang mungkin bukan tungkai atau alat gerak atas tuh, misalnya kayak perut atau leher, itu nentuin titik tekannya gimana Kak? Tidak perlu. Jadi eh, penentuan titik tekannya berdasarkan eh, balutan. Jadi nggak mungkin dong misalnya di perut terus dilakukan penitik tekanannya di diafragmanya atau di sternumnya nggak mungkin. Jadi sama dengan begini di kepala apa titik tekannya harus di leher dicekik sekalian kan nggak mungkin. Jadi yang perlu mungkin dilakukan adalah hal-hal yang sifatnya alat gerak. Jadi alat gerak. Jadi bagian tubuh yang bukan alat gerak utama itu tidak bisa ditentukan titik penekanannya secara detail. Gitu Mbak Lisa. Oke, mungkin udah cukup banyak juga. Makasih juga Kak atas Ya sama-sama. jawabannya. Terima kasih. Mungkin Baik, masih terima ada kasih. yang lain. Ya. Monggo Pak Joko. Iya, mohon izin Bapak. Karena waktunya juga sudah eh, mepet, tinggal 1 menit, artinya dari sesuai waktu yang ditentukan sudah. Ternyata kita terlalu nyaman berbincang-bincang ya, sampai lupa dengan waktu. Kebetulan malam minggu kita sekarang dengan bersama Pak Anton. Beliau memang sudah kita akui terkait apa pelatihan-pelatihan yang pernah sudah diikuti dan pengalaman beliaunya. Mungkin cukup sekian Pak Anton. Mungkin ada yang disampaikan terakhir Pak Ya, Anton dari trainer. Monggo Pak Anton. oke. Baik, rekan-rekan sekalian, peserta yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah malam minggu kita cukup gayeng. Teruslah menimba ilmu sampai akhir hayat Anda. Buatlah dirimu bermanfaat untuk orang lain. Ya, itu akan membuat kita jauh lebih
Dah ya. Terima kasih kepada Bapak Anton selaku trainer kami pada malam hari ini. Dan informasi kepada teman-teman bahwasanya kami sudah berkomitmen pelatihan-pelatihan yang memang kita berikan adalah bersifat umum untuk masyarakat umum. Jadi jangan dilupakan pelatihan yang akan kami laksanakan juga di bulan yang akan datang, tepatnya di tanggal 9 bulan Oktober, yaitu terkait pelatihan pertolongan pertama pada kasus cedera di perkantoran, seperti yang di slide ditampilkan oleh Pak Anton. Jadi memang setelah kita analisa, pertolongan pertama ada di lapangan, ada di kecelakaan di jalan raya dan lain-lain. Ternyata ada juga, kita perlu belajar juga terkait pertolongan pertama yang sering terjadi, kasus-kasus cedera yang apa saja yang ada di perkantoran. Nanti kita pelajari di sini bersama, tentunya bersama kami PT Penolong Terampil Indonesia dan juga trainer kami yang kebetulan beliaunya trainer first aid nasional, lalu asesor juga di pertolongan pertama dan juga asesor ambulan. Untuk waktunya di hari Rabu tanggal 9 Oktober bulan depan, artinya dengan waktu yang sama dengan pelatihan saat ini terlaksana. Nanti mohon bantuan teman-teman untuk mempublikasi pelatihan yang akan kita agendakan dan juga bantu share-nya kepada seluruh anggota keluarganya, teman-teman, sanak saudara, dan lain-lain. Agar ilmu pertolongan pertama dengan visi dan misi kami tajuknya First Aid for Everyone atau pertolongan pertama untuk semua orang ini bisa mencapai tujuannya. Mungkin seperti itu, tidak terasa waktunya sudah malam ya. Tidak terasa waktunya sudah 2 jam kita berlalu berbincang-bincang dan bercanda tawa di sini. Jadi mohon izin kepada seluruh peserta, nanti setelah pelatihan ini kita tutup, maka akan saya meminta evaluasi dari teman-teman seluruh peserta terkait pelatihan yang sudah terlaksana pada malam hari ini. Nanti link evaluasinya akan kami kirim melalui grup WhatsApp yang sudah terbentuk. Dan alhamdulillah kita telah menuntaskan pelatihan yang sangat penting di hari ini dengan penuh semangat dan dedikasi. Semoga ilmu dan keterampilan kita pelajari tidak hanya berguna, tetapi juga menjadi bekal berharga untuk menghadapi situasi darurat di lapangan atau olahraga. Mohon izin sebagai penutup, saya akan menyampaikan satu pantun. Berjalan-jalan di taman sambil berlari, keringat bercucur penuh energi. Ilmu yang kita dapat hari ini akan jadi bekal dalam semua situasi. Terima kasih atas partisipasi aktifnya dan semangat Anda semuanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan dapat diterapkan dengan baik dalam situasi yang nyata. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam sehat dan selamat beraktivitas. Salam Freesider. Mohon izin saya tutup untuk